Assalamualaikum anak-anak. Oke, hari ini Bunda akan melakukan demonstrasi untuk membuat dua produk. Nah, dua produk ini yang akan kita gunakan sebagai ujian praktek IPA untuk tahun ini. Apa aja itu? Nah, yang pertama, Bunda akan mengajak kalian membuat produk untuk hand sanitizer. Nah, untuk yang kedua, nanti kita akan coba membuat cairan desinfektan. Kenapa untuk tahun ini kita akan membuat dua produk tersebut? Karena dua produk tersebut pastinya akan sangat kalian butuhkan, apalagi pada era COVID-19 ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk membuat produk yang pertama, yaitu pembuatan hand sanitizer, yang akan kita butuhkan untuk bahannya, yang pertama adalah alkohol ya. Alkohol yang akan kita gunakan yaitu alkohol 70%. Ini adalah zat aktifnya atau disebut sebagai zat utama. Nah, untuk alkohol yang kita pakai kenapa 70%? Karena untuk membunuh kuman sebenarnya yang bisa digunakan adalah alkohol 60 sampai dengan 90% ya. Kalau ukurannya kurang dari 60%, kadarnya kurang dari 60%, maka dikhawatirkan kumannya tidak akan mati. Tapi kalau lebih dari 90%, dikhawatirkan nanti akan membuat tangan kalian teriritasi. Jadi kita pakai tengah-tengah yaitu 70%. Nah, berikutnya ada dua zat lain sebagai tambahan. Yang pertama Bunda pakai adalah aloe vera. Nah, ini fungsinya adalah untuk melembabkan kulit kita. Jadi alkohol ini untuk mematikan kumannya, kemudian aloe vera ini untuk melembutkan tangan kita supaya tidak kering. Nah, zat tambahan yang kedua ini adalah pengharum, fragrance-nya. Jadi alkohol ini kan wanginya sangat menyengat ya. Khawatir kalian tidak terlalu suka, boleh ditambahkan dengan pewangi. Kalau kalian punya parfum di rumah, boleh pakai parfum. Ini juga Bunda kebetulan pakai parfum yang ada di rumah ya. Nah, untuk alatnya yang akan kita gunakan adalah wadah ya. Bunda pakai wadah yang ada ukurannya. Kemudian di sini ada mulutnya ya, supaya nanti gampang untuk dimasukkan ke dalam botol-botolnya ya. Di sini Bunda pakai sendok juga untuk mengaduknya. Oke. Nah, botol yang Bunda sediakan ya, ini adalah botol ukuran 30 ml. 30 ml ini ya, supaya agak banyak ya. Jadi Bunda siapkan ada 10 botol. Jadi kalau satu botolnya adalah 30 ml, berarti nanti kita akan membuat sebanyak 300 ml untuk 10 botol. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah di alkohol dan juga aloe veranya, perbandingannya adalah 1:3 ya. Misalnya untuk alkoholnya 300 ml, kalian butuh 100 ml untuk aloe vera ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Di sini pertama Bunda akan memasukkan aloe veranya sebanyak 100 ml. Kebetulan Bunda belinya di sini aloe veranya 100 ml ya. Oke. Pertama kita masukkan dulu. Oke, berarti ini dipakai semua ya. Oke. Kemudian jika aloe veranya sudah, kita akan masukkan alkohol sebanyak 300 ml ya. Bunda buatnya agak berlebih sedikit ya, karena alkohol ini sifatnya lebih mudah menguap ya. Jadi khawatirnya nanti ya tidak cukup untuk 10
botol. Jadi di sini kita tambahkan sampai 400. Jadi sampai takaran ini ya, 400. Karena tadi aloe veranya 100 ya. Tisu. Kemudian ya, Bunda tambahkan pengharum ya. Ini karena zat tambahan, jadi bebas kalian mau berikan seberapa. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, khawatir nanti terlalu menyengat. Oke. Tidak banyak-banyak, Bunda hanya pakai 3 semprot saja. Kemudian jika semua bahannya sudah dicampurkan, kita aduk ya. Diaduk sampai semua bahan larut semua ya. Di sini Bunda sudah siapkan ada 10 botol. Nanti kalau misalnya masih lebih, boleh kita masukkan ke botol lain. Nah, kenapa sih untuk praktek kali ini kita membuat dua produk ini? Yang pertama, sekarang kan lagi masa pandemi ya. Pandemi ini belum berakhir. Oke, salah satu protokol kesehatan yaitu kalian harus rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan kalau di rumah kalian ketemu air dan sabun itu lebih bagus ya. Tetapi kalau kalian di dalam perjalanan agak sulit untuk mendapatkan air dan juga sabun, jadi kalian boleh pakai hand sanitizer ini ya. Oke, ini Bunda rasa sudah larut semua. Sekarang kita coba masukkan ke masing-masing botol ya. Nah, setelah selesai kita tutup ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini botol pertama kita. Oke. Oke, nah alhamdulillah semua botol ini sudah terisi. Jadi tadi kita sudah membuat 10 botol pembuatan hand sanitizer. Ini sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Bunda pakai botol yang semprot ya. Bisa kalian semprotkan ya. Terasa dingin dari alkoholnya. Kemudian lembut di tangan karena aloe veranya. Dan yang terakhir adalah ketika kita cium ya, akan terasa wangi, alkoholnya tidak terlalu menyengat. Wanginya ini karena tadi kita pakai fragrance dari pengharum atau pewangi. Baik, selanjutnya kita akan membuat produk yang kedua. Baik anak-anak, setelah tadi kita membuat produk yang pertama yaitu hand sanitizer yang digunakan untuk tangan kita. Nah, produk yang kedua ini adalah cairan desinfektan. Nah, cairan ini tidak boleh digunakan untuk tangan atau bagian tubuh kita yang lain ya. Cairan desinfektan ini hanya untuk benda mati ya. Nah, untuk membuatnya sangat mudah, hanya cukup 2 bahan dan Bunda yakin bahan-bahan ini ada di rumah kalian. Yang pertama, Bunda pakai adalah pembersih kamar mandi sebagai zat aktifnya. Nah, untuk zat aktif ini atau zat utamanya bisa diganti dengan cairan lain. Misal di rumah kalian punya karbol ya,
atau punya pemutih pakaian, atau juga punya antiseptik, itu boleh dipakai ya. Oke, kemudian yang kedua adalah air keran. Nah, takarannya adalah untuk 1 liter air atau 1000 ml air hanya perlu 30 ml cairan utamanya ya, bahan aktifnya. 30 ml ini setara dengan 2 tutup botolnya ya. Nah, kemudian alat yang digunakan adalah selain wadahnya ya, sama seperti sebelumnya, kita pakai wadah yang ada takarannya biar lebih mudah. Kemudian yang ada mulutnya ya, supaya nanti ketika kita tuang ke botolnya tidak tumpah. Kemudian kita juga butuh sendok untuk membantu kita mengaduk ya. Kemudian di sini Bunda sudah siapkan botol-botolnya. Botol yang Bunda siapkan ini ukurannya sekitar 250 ml ya. Jadi kalau kita mau membuat 1 liter atau 1000 ml, berarti nanti akan ada sekitar 4 botol yang akan terisi. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah, pertama di sini 1 liter air akan Bunda tambahkan cairan pembersih kamar mandi ya. Oke, tadi takarannya adalah 2 tutup botol. Tuang. Nah, 1 ya. Kemudian kita tuang lagi. Dua ya, warnanya agak kebiruan ya, warna dari zat aktifnya. Kemudian jika sudah selesai ya, supaya lebih merata kita aduk ya, pelan-pelan saja mengaduknya supaya tidak timbul buih. Kalau kalian mengaduknya sudah agak lama, ya sudah dicukupkan saja, tidak apa ya. Insya Allah cairan pembersih kamar mandinya sudah larut di dalam air secara sempurna. Oke, jika sudah, oke, kita masukkan ke dalam botol yang sudah disediakan. Nah, supaya tidak tertukar, maka botolnya Bunda beri nama di sini, desinfektan gitu ya. Supaya nanti kalian nggak bingung di rumah, ini apa, ini botol apa gitu kan. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Alhamdulillah untuk 1 liter cairan desinfektan ini cukup untuk 4 botol kita yang masing-masing ukurannya adalah 250 ml. Nah, cara penggunaannya ya, setelah ditutup seperti ini, oke. Di sini Bunda kebetulan botolnya ada kuncinya gitu ya, Nak ya. Jadi ketika posisi seperti ini terkunci, kemudian Bunda buka kuncinya, kemudian kita ambil tisu ya, tisu yang bersih. Nah, kemudian cara penggunaannya, kita semprotkan ke alat atau benda yang akan kalian bersihkan ya. Seperti ini, contoh kita semprotkan ke meja, kemudian tunggu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Nanti kalau kira-kira sudah 5 menit, baru kalian boleh elap gitu ya, Nak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cairan desinfektan ini bisa kalian gunakan untuk membersihkan alat-alat yang ada di rumah, meja, pintu ya, handle pintu, atau alat-alat lain yang mungkin sering tersentuh tapi ternyata banyak kumannya ya. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial pembuatan dari 2 produk kita hari ini. Yang pertama tadi adalah hand sanitizer, yang kedua adalah cairan desinfektan.
Semoga apa yang sudah Bunda lakukan hari ini kalian bisa lakukan juga di rumah masing-masing ya. Sekian dari Bunda, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.